Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas dan peserta kajian LKI yang dihormati Allah, baik yang hari ini berada di rumah yang sedang menyajikan live streaming FB LKI ataupun YouTube LKI Lamongan, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dan pada malam ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita dan kebaikan yang Allah torehkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertemu dalam kajian ilmu. Semoga yang kita selenggarakan pada malam hari ini, baik itu sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian ilmu, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah mengatakan, al-bakhilu min dzukirtu indahu summa yusallu alaihi. Sebagai umatku, kata Rasulullah mengatakan, apabila nama saya disebut dan dia tidak bersolawat, itulah adalah orang yang paling bakhil. Dan pada kajian malam hari ini adalah keluarga sakinah dengan tema pilar pendidikan anak dalam rumah tangga, dan materinya akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-mustafa khairul anam khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa dalam talabul ilmi untuk tafakuh fiddin, mendalami dinul Islam, agar kita senantiasa terbimbing oleh pegangan Al-Quran dan Sunnah, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah di atas kebenaran, sehingga kita terus menerus untuk selalu menimba ilmu, karena ilmu Allah sangat luas. Dan ilmu Allah untuk mengatur kehidupan kita dalam menjalani segala macam problematika kehidupan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, suatu kebanggaan tersendiri manakala kita diberi oleh Allah rezeki istri yang salihah. Karena dengan istri yang salehah itu meringankan beban kita, khususnya beban dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda,
man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Hadis riwayat Imam Hakim. Barang siapa yang Allah memberikan rizki kepadanya berupa istri yang solehah, berarti Allah telah menolongnya dalam melaksanakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agama yang telah tersisa. Dengan didampingi oleh istri yang salihah, maka kewajiban sebagai suami dalam membimbing anak, mengarahkan anak, mendidik anak ini dapat dibantu oleh istri yang salihah, sehingga dalam mendidik anak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya. Setidak-tidaknya istri salihah andai kata belum bisa menghandle, membantu di dalam mendidik, mengarahkan anak-anak, paling tidak anak-anak tersebut tidak terpengaruh dalam hal akhlak, tidak terpengaruh dalam karakternya, paling tidak demikian, masih memiliki karakter yang baik karena berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Karena itu betul-betul merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri dengan rumah yang dihuni oleh wanita solihah, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, min sa'adati ibni Adam almar'atus solihah, termasuk sebagian daripada kebahagiaan anak Adam adalah adanya istri solihah yang mendampingi di dalam keluarga kita. Dan ini merupakan modal terbesar dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hal yang terpenting di dalam mendidik anak itu apa? Maka kami akan membahas persoalan ini dan kami akan fokus kepada pendidikan yang dibawa oleh seorang bapak ayah teladan, yaitu Luqmanul Hakim, yang namanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang sosok ayah, yaitu Luqmanul Hakim, dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan tatkala Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, sedangkan ia sedang menasihatinya, apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka, karena sesungguhnya syirik itu adalah la dzulmun adzim, kedoliman yang besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi pendidikan yang menjadi perhatian utama oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya adalah
dengan menasehati agar supaya dia tidak melakukan syirik, dititik beratkan kepada akidah. Pertama kali yang ditanamkan adalah keimanan, akidah kepada anak-anak, karena akidah adalah merupakan pilar pondasi yang sangat kuat. Karena semua amal-amal yang lain, amal ibadah itu pasti semuanya akan didasari, dilandasi dengan keimanan, dengan tauhid. Bagaimanapun dalam menjalankan ibadah-ibadah itu harus dijalankan dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan, sehingga kesadaran untuk beribadah kepada Allah itu bisa maksimal, bisa ringan, tidak menjadi hal yang berat. Karena itu harus dilandasi semuanya dengan landasan keimanan. Karena iman itu adalah asas pondasi. Kalau pondasi itu dipotong, maka ya pasti bangunan akan roboh kalau tanpa ada pondasinya. Ibarat pohon itu adalah akar. Kalau akarnya itu hilang, maka pohon itu akan tumbang, ya. Maka iman ini adalah pondasinya yang harus selalu menjadi perhatian orang tua. Bagaimana orang tua sejak dini menanamkan keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, rasa iman itu tumbuh subur di dalam dirinya, yang kemudian akan melandasi semua amal-amal yang lain, muamalah yang lainnya, interaksi dengan orang tua, interaksi dengan tetangga, dengan keluarga yang lainnya, itu semuanya didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesirikan. Karena syirik itu bisa menghapus semua amal-amal yang lainnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalaka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu dan juga mewahyukan kepada orang-orang sebelummu. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, maka pasti amalmu akan terhapus. Ya, karena ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan, dan keikhlasan ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ketika masalah keimanan, masalah ketauhidan ini sudah menjadi satu penekanan, kemudian anak akan diarahkan dengan muamalah, berbakti kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua ini, ya, birrul walidain adalah hal yang sangat penting. Dan biasanya kalau Allah menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, biasanya disandingkan dengan yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kami telah memerintahkan, Rabbmu telah memerintahkan agar supaya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan ibadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sangat pentingnya setelah ditanamkan keimanan kepada Allah, baru kemudian perintah berikutnya untuk ditanamkan, yaitu berbakti kepada
orang tua. Tetapi ketika berbakti bermualah kepada orang tua ini sudah didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan kepada anak-anak kita itu caranya bagaimana? Selanjutnya Luqmanul Hakim melanjutkan nasihat kepada anak-anaknya di dalam surat Luqman ayat 16. Ya bunayya, dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya. Kalau kita juga bisa dengan memanggil ya apa namanya, nak, wahai anak, atau tole, atau nduk, le, tole, ya. Nah, panggillah dengan panggilan yang pas. Yang panggilan itu adalah panggilan kasih sayang. Kalau bahasa Arab ya bunayya, ya, wahai anak-anakku, ya. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ya, sesungguhnya segala sesuatu perkara, meskipun perkara tersebut adalah mithqala habbatin, ya, seberat biji sawi. Habbah itu adalah biji, mithqala seberat biji, min khardalin biji sawi. Artinya benda yang terkecil yang masih bisa dilihat oleh mata itu adalah salah satunya adalah biji sawi, kecil sekali. Biji sawi itu menyerupai debu, ya. Sekecil apapun perkara itu, seperti sekecilnya yaitu biji sawi, ya, kalau jatuh susah untuk nyarinya. Kemudian biji sawi itu fi sahrah, ada di dalam batu, berada di batu, ya, au fi sama, atau mungkin berhamburan karena sebangsa debu berhamburan ke atas, ke langit, au fil ardi, atau berada di dalam bumi, sekecil apapun, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan, menghadirkan balasannya. Sekecil apapun di sini, perkara apapun atau amalan apapun, pekerjaan apapun, sekecil apapun, ya, itu wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya, khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, seberat biji, ya, sekecil apapun, kalau perbuatan tersebut itu baik, maka Allah melihatnya. Dan sekecil apapun perbuatan jelek yang dilakukan, maka Allah pun juga akan mengetahuinya, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk membuka tafsirnya dari ayat ini, ya, ya. Mithqala habbatin, yaitu biji, benda yang terkecil, min khardalin, yaitu biji sawi, ya, biji sawi. Itu akan Allah hadirkan. Allah akan melihat pada hari kiamat. Allah akan memberikan
mawazin, akan diberikan kepadanya timbangan, sekecil apapun akan diberikan timbangannya, ya, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadha'ul mawazina al-qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Jadi Allah akan meletakkan timbangan pada hari kiamat dan Allah sama sekali tidak akan mendolimi atau mengurangi sedikit pun yang dia kerjakan itu tadi, itu baik itu kebaikan mithqala dzarratin khairan yarah atau mithqala dzarratin syarran yarah, Allah akan melihatnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan walau kanat tilka dzurratu muhsinatan muhajjabatan fi dahili sahrah somma, ya, andaikan biji sawi tersebut itu tersimpan berada di dalam sohroh som'a, ya, sebongkah batu, di dalam batu, ya, au ghaibah zahibah fi arja'i samawat wal ard, atau biji sawi itu melayang-layang, ya, melayang-layang ke langit, ya, atau di dalam bumi, pasti fa innallaha ya'ti biha, maka Allah pasti akan mendatangkannya. Li'annahu la tahfa alaihi khafiyah, karena di depan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. La yahfa alaihi, tidak tersembunyi bagi Allah khafiyah, sesuatu yang tersembunyi, ya. Wala ya'zabu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi, juga tidak ada yang tersembunyi pula seberat biji sawi yang ada di langit dan di bumi, dimanapun tidak akan ada yang tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha latif. Jadi salah satu di antara cara mengenalkan kepada anak-anak mengenalkan Allah adalah kita akan menanamkan sifat-sifat Allah. Karena apa? Karena dengan mengenal Allah akan mencintai Allah, ya. Man arafa rabbahu ahabba, barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan mencintai. Wa man ahabba atau ahu, dan barang siapa yang mencintai maka akhirnya berdampak kepada akan mentaati Allah, ya. Atau ada qaul yang lain, al mu'minu idza arafa rabbahu ahabbahu wa idza ahabbahu aqbala alaihi wa man wajada alaihi al iqbal wa man wajada halawatal iqbal alaihi taraka syahwa taraka dunya bi aini syahwa. Jadi barang siapa yang mengenal Allah maka ia akan mencintai, dan barang siapa yang mencintai Allah maka dia akan menerima, dan barang siapa yang telah mendapatkan kenikmatan menerima Allah Subhanahu wa taala maka dia akan meninggalkan dunia dengan segala macam syahwatnya. Jadi ini yang ditekankan oleh Luqmanul Hakim agar supaya anak itu mengenal Rabbnya, ditanamkan tauhid, ditanamkan keimanan dengan cara menyampaikan sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu adalah latif. Apa itu latif? Lembut, maha halus, maha halus. Maksudnya halus, latif di sini apa? Latiful ilmi, halus ilmunya, yaitu fala takhfa alaihi al asya. Jadi segala sesuatu itu
tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa in daqqat wa latafat wa tada'alat, meskipun halus, lembut, dan sekecil apapun, sehalus apapun, sekecil apapun, Allah itu latifun, Allah itu maha halus. Halus apanya? Ilmunya sangat halus, sangat detail sekali. Allah tahu semuanya, sangat detail, ya. Kemudian Allah khabirun, Allah maha mendalam ilmunya. Biasanya kalau orang itu banyak pengalaman disebut dengan khabir, karena banyak khibrohnya, banyak pengalaman yang diambil. Allah itu khabir, maha mendalam ilmunya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bidabi bin namli fil lailil bahim, yaitu sangat mendalam ilmunya bidabi bin namli dengan derap langkah semut. Sehalus itu derap langkah semut saja Allah maha tahu. Fil lailil azim, di malam yang tebal itu Allah tahu, ya. Derap langkah semut itu aja Allah maha teliti, Allah maha tahu. Apalagi amal perbuatan seseorang sekecil apapun itu Allah mengetahui, dan ada timbangannya, semuanya Allah akan meletakkan timbangannya tersebut. Ini yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, keimanan yang seperti ini, ya. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa apa sih arti sohro itu, ya. Dia menafsirkan bahwa sohro itu adalah lapisan bumi yang ketujuh. Jadi bumi itu kan berlapis-lapis. Lapisan yang ketujuh, apa yang tersembunyi di lapis bumi yang ketujuh itu Allah maha halus mengetahuannya, tahu secara detail itu, ya. Bahkan juga disebutkan, ya, wallahu a'lam, ini kata Ibnu Katsir, annal murad anna hadhil habbata fi haqaratiha law kanat dahilah sohroh fa inna Allah sayubdiha wa yadharuha bilatifi ilmihi. Jadi andai kata habbah, biji amalan yang dikerjakan oleh manusia itu pada hakikatnya berada di dalam sebongkah batu, di dalamnya sebongkah batu yang tak terlihat, itu pasti Allah akan menampakkannya, ya, bilatifil ilmihi, dengan kehalusan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, dari yang diceritakan oleh Hasan bin Musa, hadatsana Abi Luhai'ah, dan seterusnya dari Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah, dari Rasulullah, pakai lafadz an. An itu menunjukkan tidak pasti bersambung dengan Rasulullah atau tidak, pakai an, tidak memastikan. Kemungkinan adalah sahih, kemungkinan juga dhaif, sehingga pakai an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna ahadakum ya'malu fi sahratin samma laisa laha babun wala quwwatun la kharaja amalu linnasi kainan mangkana. Andaikan ada seseorang beramal, berbuat apa saja, entah itu perbuatan baik, kalau berbuat baik akan ditimbang dengan kebaikan, kalau dia berbuat buruk akan ditimbang dengan keburukan. Maka dan amal itu ada di bongkah batu, sohro, somak,
bongkah baku di dalamnya laisa laha babun, yang bongkahan batu itu tidak ada pintunya, wala kuah, dan tidak ada lubangnya, enggak ada pintunya, enggak ada lubangnya, la kharaja amalu, la kharaja amalahu linnasi, maka Allah akan mengeluarkan amalan tersebut, ya, kainan mangkana, apapun kondisinya, apapun keadaannya, akan tetap ditimbang oleh Allah. Allah sangat maha detail, Allah maha halus, detail sekali. Nah, ini ditanamkan kepada anak sehingga anak ini ada muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muraqabatul walidaini, bukan diawasi oleh kedua orang tua. Kalau merasa diawasi oleh orang kedua nanti beda. Yang pertama, merasa diawasi oleh orang tua dari sisi mungkin ada segi tekanan atau sedikit ancaman. Ayo, kalau kamu nggak sholat tak jewer, kamu kalau nggak belajar awas kamu tak pukul kamu. Jadi ada semacam keterpaksaan, ada semacam tekanan, ya toh. Maka kemudian anak ini akan mengerjakan sesuatu dikarenakan tekanan, bukan muraqabatullah, tapi karena merasa diawasi oleh orang tua, bukan karena kesadaran, bukan karena keikhlasan, tidak. Andaikan tidak ada ancaman, dia tidak akan melakukan itu lagi. Andaikan tidak ada orang tua, dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu karena masih ada ancaman, tekanan, muraqabah walidaini. Yang kedua, kemungkinan anak itu selalu diawasi oleh orang tua dengan pujian dan dia kenyang dengan pujian. Akhirnya dia menjadi orang yang manja dengan pujian dan dia selalu berbuat berdasarkan pujian karena sering dipuji dan dipuji, kemudian dia semangat dan semangat. Semangatnya karena pujian. Andai tidak ada pujian, maka kemudian dia berhenti, tidak melakukan suatu pekerjaan yang baik. Ya, maka nanti akhirnya menjadi terbiasa. Anak ini selalu menjadi kebiasaannya itu gila. Gila apa? Gila sanjungan. Kalau ini yang nanti yang terjadi karena selalu dibiasakan dengan pujian itu, maka akhirnya melahirkan anak yang demen dengan yaitu sanjungan orang, gila dengan sanjungan orang, ya. Maka berbeda dengan muraqabatullah, ditanamkan bahwa Allah itu adalah latifun khabir, yang memang halus, maha halus dan maha teliti ilmunya, maha mendalam ilmunya. Ilmu Allah, Allah mengetahui semuanya, seberat apapun yang dia kerjakan, apapun yang dilakukan, kalau dia merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Ya, muraqabatullah itu menurut Ibnul Qayyim adalah dawamu ilmil abdi wa tayaqanuhu bi itla'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala dhahiri wa batinihi, yaitu selalu ilmunya itu terus menerus mengilmui dan terus menerus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa Allah melihat, Allah maha teliti, Allah maha halus ilmunya, melihat apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ditampakkan dalam perbuatannya, itu Allah mengerti, ya. Nah, ini muraqabah, ya. Ya, muraqabah. Dan ini termasuk apa? Termasuk al-ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innaka yara. Ihsan adalah anta budallah ka'annaka tara, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat
Allah, maka sesungguhnya Allah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi tingkatan ihsan yang pertama ini musyahadah. Setiap amal perbuatannya ini seakan-akan dia melihat Allah. Di hadapannya dia melihat Allah, musyahadatullah, khusyuk, ya. Kemudian dia akan menjalankannya dengan penuh dengan ketenangan, kekhusyuan, karena dia musyahadah Allah. Kalau nggak bisa musyahadah, merasa melihat, ya, seakan-akan melihat Allah, maka tingkatan kedua adalah muraqabah, seakan-akan segala tindak tanduknya, perbuatannya itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muraqabah, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini dari sisi akidah yang perlu ditekankan oleh orang tua. Lalu berikutnya, ya, setelah akidah baru melanjutkan nasihat berikutnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wastabir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, wahai anakku, tegakkanlah salat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan hendaklah bersabar terhadap musibah yang menimpamu. Untuk pilar masalah salat, insyaallah akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, ya. Pada kesempatan ini kami hanya membahas tentang penekanan pendidikan kepada tauhid, kepada keimanan, yang ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita semuanya, agar mereka menjadi generasi yang soleh, solehah, generasi yang mengenal Rabbnya, mengenal Allah, yang kemudian dengan mengenal Allah itu akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah mencintai Allah, maka ia akan menjalankan, melaksanakan ibadah itu dengan kenikmatan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Fattah. Untuk sementara break, andan dulu. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami buka sesi tanya jawab. Gak ada. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya Ustadz. Tadi disitir ayat layak baton na amaluka. Jadi bila melakukan syirik itu terhapus amal perbuatannya. Apakah orang yang melakukan syirik baik sengaja maupun tidak sengaja, apakah sejak balik amalan itu langsung otomatis gugur, kemudian dia bertaubat, kemudian itu ditulis baru lagi Ustadz? Itu pertanyaan saya. Jadi apakah amalan itu terhapus mulai balik sampai dia melakukan syirik, kemudian apabila dia bertaubat karena itu perbuatan syirik dengan perbuatan taubat nasuha, kemudian itu apakah amalan baru ditulis lagi? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, dalam kisah Luqman tadi ada satu cerita ketika Luqman melakukan perjalanan di pasar dengan mengendarai keledai. Itu ketika dituntun keledai itu tidak dinaiki. Ucapan orang di pasar, lah ya numpak keledai kok ora ditumpai ketika ambek anaknya. Ketika anaknya yang numpak, orang di pasar juga berkata, lah ya anakku gak diduga wong tua sing dituntun. Ketika dinaiki kedua-duanya keledai, mereka juga berkata, lah ya kok mentolo mbek hewan. Demikian juga ketika dituntun gaji tumpai ya blas, lah ya wong duwe keledai kok gaji tumpai. Lah dari cerita ini, apakah dalam menyikapi gejala sosial yang ada di masyarakat ketika ada persepsi demikian di tengah-tengah masyarakat, karena kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial, erat kaitannya kita tidak sendiri, misal di gunung, jadi karena berinteraksi dengan sosial, kemudian ketika menghadapi tantangan seperti itu, bagaimanakah cara menyikapinya? Karena di situ Luqman itu hanya satu kisah, kira-kira penyikapannya bagaimana Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lain asyrakta. Jadi di situ itu pakai lamut taukid ya. Lain asyrakta. Kalau kamu benar-benar berbuat syirik, nah, layah baton itu juga dengan menggunakan taukid, penegasan, benar-benar akan terhapus amalmu, ya toh, selagi belum bertobat. Jadi hilang semua amal-amalnya yang dulu-dulu itu menjadi hilang semuanya. Kemudian kalau dia bertobat,
akan ini lagi, apa itu namanya, memulai lagi. Nah, jadi kalau dia mati meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak ada gunanya amal-amal yang sebelumnya, amalan yang lainnya itu. Maka kita itu selalu dianjurkan untuk apa namanya, berdoa a'udzu bika min an usrika bika say'an a'lamuhu, ya, wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi kita itu selalu berlindung pada Allah dari syirik yang tidak kita ketahui, ya, yang kita ketahui, dan kita beristighfar kepada Allah, nah, yang kita tidak, yang kita ketahui. Nastaghfiruka lima a'lam, dan kami beristighfar. Jadi memang terus kita ini harus selalu bertobat dari kesyirikan yang disengaja atau tidak disengaja. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, yaitu perbuatan syirik yang tidak kita sengaja, yang kita tidak tahu, maka itu akan menyelamatkan amal-amal kita. Karena namanya syirik itu sangat sangat tersembunyi sekali, ya toh. Nah, nama syirik itu ada syirik khafi, ada syirik yang tersembunyi. Lah syirik khafi itu diantaranya adalah riya. Jadi kalau orang itu beramal landasannya itu adalah karena pujian, karena riya, hilang tuh amalnya. Ya, amalnya itu pasti hilang yang dia kerjakannya itu. Ya, itu. Karena yang dia kerjakan. Kemudian mati dalam keadaan syirik, ya, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, sudah amal-amal yang dulu itu ya tidak terampunian gitu. Tetapi masih ada peluang, masih ada hidup, kemudian kita taubat terus, maka masih ada kesempatan, dan kesempatan amal itu, ya, kita itu mengira gitu amal kita itu banyak, ya, banyak sekali. Kalau ditimbang itu kayak berat gitu, sudah banyak kita itu seakan-akan gitu. Ternyata wa qadimna ila ma amilu min amalin, disodorkan di hadapan Allah, fajalna wa basra, ternyata ya kayak apa itu, debu yang berterbangan. Tidak ada harganya amalan-amalan itu, ya, sholat, ya, puasa, ini semua dari kecil sampai besar itu dihadirkan di hadapan, tapi enggak diterima, semua ditolak. Itu karena hanya gara-gara syirik. Maka man qala la ilaha illallah, ya, khalisan min qalbi dakhalal jannah. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah, khalisan dengan ikhlas, ya, meninggalnya dengan la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah, masuk surga dia, ya, gitu. Maka berbahaya sekali perbuatan syirik itu, dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu bagaimana anak-anak itu betul-betul yaitu mengerti, paham dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah apa? Yaitu latifun khabirun, itu ditanamkan kepada anak-anak agar supaya dia ada muraqabah, agar supaya dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena muraqabah orang tua atau muraqabah gurunya atau muraqabah tetangganya, tapi betul-betul murni muraqabatullah. Yang kedua, jadi itu Luqmanul Hakim itu adalah seorang orang yang bijaksana. Qaul-qaulnya dia memiliki hikmah yang sangat banyak. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah beri banyak hikmah, maka sungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepadanya. Ya, Nabi apa itu Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi. Dia disuruh milih. Dia milih menjadi orang yang bijaksana, orang yang hakim, hikmah, orang ahlul hikmah. Nah, salah satu daripada hikmah yang beliau ajarkan kepada anaknya, ya, bahwa manusia, masyarakat itu, orang lain itu hanya bisa ngomentari tapi gak ngerti jerone, ya, cuma bisa nyawang dari jauh, tapi
gak ngerti aslinya opo alasannya opo ini itu gitu ya. Sekilas itu kayak nggak anu gitu ya. Nah maka kalau kita ngerti ini berarti ini apa itu kapan kita harus menghiraukan dan tidak menyibukkan diri dengan komentar orang, dan kapan kita perlu berbenah diri karena kita yang lebih tahu dalamnya dari komentar orang tersebut. Kalau memang komentar itu adalah tidak pas ya, tidak tahu ya detailnya, ya kita abaikan. Dan kalau memang itu benar ada baiknya, ya kita ambil, kita evaluasi, kita akan berbenah diri kalau memang itu suatu hal yang salah. Tapi ya tadi, beramalah dan jangan tadi ketika kita beramal itu jangan terpengaruh oleh komentar orang lain ya. Apa namanya, ahlis nafsaka fa innak nakda hadatun, ikhlaskan dirimu dalam beramal karena sesungguhnya kritikan orang, komentar orang itu sangat tajam. Kalau enggak ikhlas dalam beramal terus kemudian hanya dengerin komentar-komentar orang, maka kita akan terjebak ke dalam sesuatu yang enggak ada gunanya. Jadi tadi ada ibrah yang sangat besar kepada yang ditanamkan kepada anaknya Luqmanul Hakim untuk tetap lurus di dalam beramal, tetap ikhlas dalam beramal dan jangan menghiraukan komentar orang yang tidak paham, yang tidak tahu. Bukan apa namanya, membodohkan mereka. Orang yang tidak tahu itu kita lebih banyak memaklumi komentar orang, lebih legowo, lebih lapang dada, ra usah dimasukkan hati. Intinya ada di situ. Itu pelajaran. Monggo silahkan itu diambil karena itu adalah hikmah. Demikian bagus ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, itulah ada dua pilar kesimpulannya pada malam hari ini dalam mendidik anak. Yang pertama adalah keimanan atau akidah pada fondasi anak. Yang kedua diajarkan muamalah, bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan ibadah. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Saya selaku membawa acara, barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.